Assalamualaikum anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar tematik 4E, subtema 1, pembelajaran 2, 3, dan 4. Pembelajaran 2, menjelaskan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng seperti gambar di atas. Makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain mengutamakan kepentingan bersama untuk bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, menjunjung sikap bijak, jujur, dan adil. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat adalah rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melakukannya dengan baik. Nah, berikut adalah lagu Majuta Gentar. Kalian bisa bernyanyi bersama keluarga kalian di rumah. Nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Nah, ini yang di dalam gambar warna putih adalah contoh not balok. Garis-garis untuk not balok disebut para nada. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis para nada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Kita masuk pembelajaran 3. Menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Perhatikan bagian-bagian pada mata di bawah ini. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Kemudian ada saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Lalu ada retina untuk menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Kemudian ada lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Kemudian ada iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Kemudian ada kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada pupil yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Berikut adalah proses melihat. 1. Benda memantulkan cahaya. Kedua, cahaya masuk ke mata melalui pupil. Yang ketiga, cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Kemudian yang keempat, bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Yang kelima, bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Benda berwarna hijau memiliki pigmen berwarna hijau. Pigmen tersebut akan memantulkan cahaya berwarna hijau. Cahaya tersebut yang ditangkap oleh mata kita. Nah, ini adalah proses percobaan mencampur warna. Kalian bisa lakukan di rumah dengan keluarga kalian. Berikut caranya. Penguraian cahaya. Nah, contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan dipantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, ini adalah contohnya. Cahaya dapat diuraikan menggunakan kaca prisma.
Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Pembelajaran 4. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, baca teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dari setiap paragraf. Yang keempat, pahami kalimat utama. Lalu yang kelima, kalimat utama merupakan informasi penting. Berikut adalah sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Yang pertama, melaksanakan hak memilih dan dipilih menjadi ketua kelas. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Yang ketiga, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Untuk yang tidak sesuai, tidak mau menggunakan hak milih. Di saat menjadi pemimpin suka memutuskan sesuatunya sendiri dan memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, lapang dada menerima kritik dan saran. Yang kelima, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Yang keenam, memutuskan sesuatu secara demokratis. Nah, untuk yang tidak sesuai, ada melanggar peraturan, menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan, tidak mau menerima kritikan dan saran dari orang lain. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video dari Ibu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.